Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metani Hutapea dengan NPN 3023210149, Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha kelas A. Di sini saya akan menjelaskan panduan langkah demi langkah pengajuan perizinan berusaha atau NIB skala mikro risiko rendah melalui sistem OSS. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi perizinan berusaha. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, sistem perizinan di Indonesia berubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Melalui sistem OSS, pemerintah memberikan kemudahan berusaha bagi sektor UMKM guna memangkas birokrasi yang rumit. Bagi pelaku usaha skala mikro dengan risiko rendah, nomor induk berusaha atau NIB kini berfungsi sebagai perizinan tunggal yang mencakup legalitas hukum, jaminan produk halal, hingga standar nasional. Meskipun sistem ini dirancang untuk memudahkan masyarakat, pada praktiknya masih banyak pelaku usaha yang mengalami kendala teknis dalam pengisian data secara mandiri, kesalahan dalam menentukan lokasi usaha, malah memilih kode KBLI yang sesuai, dan mengisi data investasi seringkali menghambat penerbitan izin. Oleh karena itu, panduan langkah demi langkah ini disusun untuk memberikan pemahaman taktis mengenai alur pengajuan NIB agar proses legalitas usaha dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan berkepastian. Panduan pendaftaran akun OSS RBA yang pertama itu masuk ke situs web. Yang kedua, verifikasi data awal. Yang ketiga, memasukkan kode verifikasi. Yang keempat, buat kata sandi atau password. Yang kelima, melengkapi profil pelaku usaha. Yang keenam, menyetujui ketentuan dan selesai. Selanjutnya, pengajuan perizinan berusaha skala mikro rendah. Yang pertama, pastikan Anda telah memiliki hak akses. Hak akses berupa username dan password yang dikirimkan ke email yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Yang kedua, kunjungi link OSS. Yang ketiga, pilih masuk. Tempat, masukkan username dan password, lalu klik tombol masuk. Kelima, pilih menu perizinan berusaha, pilih kelola usaha, lalu pilih lokasi usaha. Sistem akan menampilkan lokasi usaha yang sudah dikelola atau ditambahkan sebelumnya. Pilih tambah lokasi untuk melanjutkan. Keenam, pilih menu perizinan berusaha, pilih kelola usaha, lalu pilih kegiatan usaha. Ketujuh, sistem akan menampilkan data kegiatan usaha. Pilih tambah kegiatan usaha untuk melanjutkan. Yang ke-8, lengkapi data lokasi. Pilih lokasi dengan benar dan sesuai. Lengkapi pertanyaan, apakah lokasi usaha berada di wilayah objek vital nasional? Lengkapi pertanyaan, apakah lokasi usaha berada di wilayah proyek strategis nasional atau PSN? Pilih selanjutnya. Ke-9, lengkapi jenis kegiatan dan bidang usaha. Pilih jenis kegiatan usaha dengan benar dan sesuai. Pilih bidang usaha dengan benar dan sesuai. Pilih ruang lingkup kegiatan. Lalu sistem secara otomatis akan menampilkan ketentuan bidang usaha sesuai bidang usaha yang Anda pilih. Pilih tambah bidang usaha untuk melanjutkannya. Yang ke-10, sistem secara otomatis akan daftar bidang usaha yang telah pelaku usaha pilih. Lengkapi nama usaha dengan benar dan sesuai. Lengkapi pertanyaan, apakah sudah menguasai lahan melalui perjanjian sewa atau pinjam pakai atau jual beli atau lahan milik sendiri dengan benar. Jika pelaku usaha tidak menguasai lahan melalui perjanjian sewa atau pinjam pakai atau jual beli atau lahan milik sendiri, pilih selanjutnya. Yang ke-11, periksa status skala mikro risiko rendah secara berkala. Pertanyaan mandiri skala mikro risiko rendah terbit otomatis. Pilih tab perizinan berusaha untuk melanjutkan. Pilih lanjut, dan pada dokumen bagian perizinan berusaha. Yang ke-12, lengkapi data usaha. Periksa kembali informasi bidang usaha. Lengkapi informasi dengan dasar data usaha sebagai berikut. Lengkapi pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Lengkapi jangka waktu perkiraan mulai operasional atau komersial. Lengkapi data investasi sebagai berikut. Lengkapi biaya pembelian dan pematangan tanah.
lengkapi biaya mesin atau peralatan dalam. Yang ke-11, periksa status skala mikro risiko rendah secara berkala. Pertanyaan mandiri skala mikro risiko rendah terbit otomatis. Pilih tab perizinan berusaha untuk melanjutkan. Pilih lanjut dan pada dokumen bagian perizinan berusaha. Yang ke-12, lengkapi data usaha. Periksa kembali informasi bidang usaha. Lengkapi informasi dengan dasar data usaha sebagai berikut. Lengkapi pertanyaan apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan. Lengkapi jangka waktu perkiraan mulai operasional atau komersial. Lengkapi data investasi sebagai berikut. Lengkapi biaya pembelian dan pematangan tanah. Lengkapi biaya mesin atau peralatan dalam negeri. Lengkapi biaya mesin atau peralatan impor. Lengkapi biaya investasi lain-lain. Total modal tetap akan secara otomatis terakumulasi jumlahnya. Lengkapi biaya modal kerja 3 bulan. Pilih sumber pembiayaan dengan benar dan sesuai. Total nilai investasi akan secara otomatis terakumulasi jumlahnya. 13. Lengkapi validasi risiko. Sistem akan secara otomatis menampilkan hasil risiko usaha. Lengkapi parameter usaha. Lalu pilih selanjutnya. Ke-14, lengkapi perizinan lingkungan. Lengkapi pertanyaan apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan. Jika belum, pilih proses untuk melanjutkan. Lanjut langkah ke-15. Pilih ya atau lanjut. Untuk melanjutkan, permohonan diteruskan ke pemeriksa agar dilakukan verifikasi. Ke-16, periksa status persyaratan dasar lingkungan secara berkala. Lakukan proses penapisan lingkungan di Andalnet. Setelah persetujuan lingkungan terbit, pilih tab perizinan berusaha untuk melanjutkan. Pilih lanjut pada dokumen bagian perizinan berusaha. Sistem akan menambahkan pernyataan mandiri. Baca, pahami, dan centang pernyataan. Pilih proses untuk melanjutkan. 17. Periksa draft perizinan berusaha atau NIB. Pilih terbitkan untuk melanjutkan. 18. Nomor induk berusaha atau NIB terbit. Pelaku usaha dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan berusaha tersebut. Berikut contoh cetakan perizinan berusaha seperti ini. Sekian dari langkah-langkah ini. Terima kasih.